kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai roti hidup yang turun dari surga. Orang-orang Yahudi yang mendengarkan ucapan Yesus tidak bisa memahaminya, tidak bisa mempercayainya. Tetapi sebagai orang yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus, kita perlu memperhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya ini. Dan Tuhan Yesus menyampaikan hal ini setelah menggandakan roti untuk 5.000 orang. Dan kita bisa melihat hal ini dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 48 sampai dengan 58. Tetapi untuk melihat dan memahaminya lebih jelas, sebenarnya kita perlu membacanya dari ayat 25. Jadi ceritanya Tuhan Yesus sudah menggandakan roti untuk 5.000 orang. Ini sudah merupakan peristiwa mukjizat yang luar biasa. Belum pernah ada yang melakukan hal yang seperti itu. Tetapi orang-orang Yahudi masih bertanya kepada Yesus, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu?" Tanda yang begitu hebat itu tidak cukup membuat mereka percaya. Dan mereka membandingkan mukjizat Yesus itu dengan manna, roti yang diberikan oleh Tuhan ketika orang Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Musa dalam pemikiran mereka menyediakan makanan untuk orang Israel setiap hari selama 40 tahun. Sedangkan yang dibuat oleh Yesus hanya satu kali. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Yang dibuat oleh Tuhan Yesus menurut orang-orang Yahudi ini tidak ada apa-apanya. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Tuhan atau Bapa, dialah yang sebenarnya menyediakan roti untuk orang Israel selama di padang gurun. Dan Tuhan juga mengatakan Bapa memberikan roti yang benar. Kenapa memakai kata roti yang benar? Ini untuk menegaskan perbedaannya dengan roti biasa, manna yang dimakan oleh orang Israel selama mereka tinggal di padang gurun. Nah, karena roti yang dari Allah itu ialah roti yang dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Nah, orang-orang Yahudi berpikir roti yang dikatakan oleh Yesus sebagai roti yang benar, yang diberikan oleh Bapa ini akan lebih hebat daripada roti yang dulu dimakan oleh orang Israel di padang gurun. Karena roti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini memberi hidup kepada dunia. Tidak akan hanya 40 tahun, tetapi akan selama-lamanya. Selama orang hidup di dunia, dia akan menikmati itu. Karena itu mereka bersemangat untuk berkata kepada Tuhan Yesus di ayat 34.
Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kalau mereka mendapatkan roti yang benar, yang memberikan hidup kepada dunia, yang bisa mereka makan selama hidup di dunia, mereka tidak perlu bekerja lagi. Roti akan selalu ada untuk mereka. Nah, roti yang benar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya apa? Di ayat 35, Tuhan Yesus berkata begini, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, roti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ternyata adalah dirinya sendiri. Diulang lagi di ayat 48, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Kemudian Tuhan berkata, "Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Mana roti yang diberikan oleh Tuhan selama orang Israel mengembara di padang gurun itu sudah luar biasa. Setiap hari selama 40 tahun Tuhan menyediakan makanan untuk mereka. Tetapi mana tidak bisa membebaskan mereka dari kematian. Nenek moyang Israel yang makan mana itu mati. Mereka tetap mati. Mereka tetap hidup sebagai manusia, makan roti tiap hari, dan pada akhirnya mereka mati. Tetapi roti yang turun dari surga tidak akan membatasi hidup manusia pada kematian. Barang siapa makan dari roti ini, ia tidak akan mati. Nah, roti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, itu adalah dirinya sendiri, seperti yang dikatakan di ayat 51. "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini membuat orang-orang Yahudi bingung. Roti yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah dirinya. Lebih membingungkan lagi ketika Tuhan mengatakan roti yang akan diberikan oleh Yesus itu ialah dagingnya sendiri. Lalu mereka bertengkar seorang dengan yang lain. Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Mereka berpikir harus menyembelih atau memotong Yesus, mengambil dagingnya, memasaknya, dan memakannya. Suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Ini tindakan kanibal yang tidak akan dilakukan oleh orang Yahudi. Lalu, bagaimana sebenarnya memakan roti yang benar, roti yang turun dari surga, yaitu Yesus sendiri. Nah, kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 54. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Nah, kita perlu membandingkan ayat 54 ini dengan ayat 40. Begini bunyinya. "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman."
Nah, kalau kita membandingkan dua ayat ini, kita bisa ambil simpulan, makan daging Yesus, minum darah Yesus, itu sama dengan melihat Yesus dan percaya kepadanya. Karena apa? Makan daging Yesus, minum darah Yesus akan membuat mereka mempunyai hidup yang kekal, dan Yesus akan membangkitkan orang yang memakan dagingnya dan meminum darahnya pada akhir zaman. Nah, ini kan setara, senada atau paralel dengan yang disampaikan di ayat 40. Melihat anak, percaya kepadanya, akan membuat orang beroleh hidup yang kekal, dan Yesus akan membangkitkan orang itu pada akhir zaman. Jadi tidak perlu dibingungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Tidak perlu orang berpikir bagaimana menyembelih Yesus dan memakan dagingnya. Karena yang dimaksudkan dengan makan roti yang adalah Yesus sendiri, itu adalah melihat Yesus lalu percaya kepadanya. Dan ini sekali lagi sama dengan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian pertanyaannya menjadi begini. Bagaimana melihat Yesus dan percaya kepadanya? Untuk percaya, orang perlu paham, orang perlu tahu. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, lalu memahaminya. Dan setelah memahaminya, orang menerima semuanya sebagai kebenaran. Ini yang disebut percaya. Tetapi kepercayaan itu bukan hanya aktivitas pikiran. Orang yang percaya itu berbuat. Jadi kepercayaan kepada Yesus akan menggerakkan, mendorong orang untuk berbuat. Mereka yang percaya kepada Yesus akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Mereka yang percaya kepada Yesus akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa itu? Mengasihi, melawan dosa. Orang yang percaya kepada Yesus akan mengasihi sesama. Dan dia tidak akan membiarkan diri dikuasai oleh dosa. Karena Yesus datang ke dunia justru untuk membebaskan manusia dari dosa dan untuk mengaruniakan kehidupan kekal kepada manusia yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.